Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Salam tandan berduri. Salam petani sawit Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda paling pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo resmi membuka keran ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng pada Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Para petani kelapa sawit mengatakan, keran ekspor CPO sudah dibuka. Kok, harga TBS kelapa sawit malah semakin anjlok? Perkembangan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Kabupaten Bangka saat ini cenderung semakin turun. Meskipun pemerintah sudah membuka keran ekspor minyak sawit atau crude palm oil CPO, dan turunannya. Bahkan pemerintah akan mempercepat proses ekspor CPO, sehingga perusahaan pabrik kelapa sawit PKS juga bisa segera menyerap TBS kelapa sawit para petani. Karena saat ini kebanyakan tangki penyimpanan CPO hampir penuh, sehingga perusahaan tidak lagi membeli TBS kelapa sawit petani. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Kabupaten Bangka, Jamaluddin alias Tipek mengatakan perkembangan harga TBS kelapa sawit tingkat perusahaan PKS di Kabupaten Bangka dalam 1 minggu terakhir ini cenderung terus menurun. Hasil pantauan kita di beberapa perusahaan PKS harga TBS kelapa sawit di kisaran Rp2.050 hingga Rp1.770 per kilogram TBS kelapa sawit. Harga ini cenderung semakin menurun dibanding pekan sebelumnya. Sedangkan di tingkat petani sekitar Rp1.400 sampai Rp1.600 per kilogram TBS tergantung jarak lokasi kebun ke pabrik, kata Jamaluddin. Sedangkan pekan lalu, harga TBS kelapa sawit di tingkat perusahaan PKS masih di kisaran Rp2.100 sampai Rp2.200 per kilogram TBS kelapa sawit. Diungkapkannya, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan izin ekspor CPO, namun kenyataan untuk perusahaan PKS di Kabupaten Bangka hingga saat ini belum ada yang bisa melakukan ekspor sebab hal ini membutuhkan waktu dan proses administrasi birokrasi yang panjang dan tidak mudah. Rata-rata tangki CPO perusahaan PKS di Kabupaten Bangka hampir penuh dan belum ada yang bisa ekspor. Karena itu harga TBS kelapa sawit petani mandiri cenderung semakin turun, ujar Jamaluddin. Diakuinya dengan kondisi seperti ini sangat memukul kehidupan para petani kelapa sawit rakyat, karena biaya operasional perawatan kebun kelapa sawit sangat tinggi. Harga pupuk non-subsidi seperti KCL saat ini mencapai Rp960.000 per karung 50 kg. Sedangkan pohon kelapa sawit bila tidak dipupuk dengan KCL bisa jadi ngetrek atau tidak mau berbuah, imbuhnya. Dilanjutkannya, belum lagi biaya upah panen kelapa sawit saat ini juga tidak turun, yakni Rp200 per kilogram TBS dan juga biaya transportasi angkutan kelapa sawit ke pabrik juga tidak turun. Kalau kondisi seperti ini terlalu lama, bisa jadi petani kelapa sawit rakyat gulung tikar dan tidak mampu lagi merawat kebun kelapa sawitnya, sehingga tidak mampu lagi membiayai sekolah atau kuliah anak-anaknya, tukas Jamaluddin. Diungkapkannya, sementara itu harga TBS kelapa sawit rakyat di Malaysia saat ini masih di atas Rp5.000-an. Artinya harga TBS kelapa sawit secara internasional masih tinggi. Karena harga CPO dan turunannya di internasional juga masih tinggi. Kami mohon kepada pemerintah segera mengatasi permasalahan ini. Tolong segera selamatkan nasib petani kelapa sawit rakyat Indonesia, harap Jamaluddin. Sementara itu Roni, petani kelapa sawit Desa Air Duren Kecamatan Pemali mengaku harga beli TBS kelapa sawit rakyat di tingkat petani saat ini sekitar Rp1.400 sampai Rp1.500 per kilogram. Iya Pak, harga TBS kelapa sawit semakin hari semakin anjlok di tingkat petani. Apalagi kalau kebun kita agak jauh dari jalan raya dan jalan jelek maka harga semakin anjlok, katanya. Cukup sekian video dari channel ini.
Tetap semangat petani sawit Indonesia. Semoga ada keajaiban dan harga sawit terus naik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.